Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar P3K Guru di tahun 2022-2023. Yang mana di sini hari ini ya info terbaru dari Prof Nunuk ya. Sebenarnya bukan hari ini ya. Ini sudah dari kemarin tapi kami katakan saja hari ini kami siarkan di channel ini terkait info terbaru ya untuk P1, P2, P3 yang tidak lolos P3K. Jadi cek 5 info terkini Prof Nunuk khusus bagi seluruh P1, P2, P3, P4 tidak lolos P3K Guru di tahun 2022. Tentunya di sini ada kabar menggembirakan ya dari Prof Nunuk untuk P1, P2, P3 yang belum lolos P3K. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru dari kami. Baik, kita langsung saja to the point ke informasinya terkait 5 info terkini Prof Nunuk khusus bagi seluruh P1, P2, P3 dan pelamar umum yang tidak lolos P3K Guru 2022. Kita langsung saja to the point ke informasinya. Jadi di sini ada 5 informasi ya. Ada 5 informasi penting bagi pelamar P1, P2 hingga P4 khusus yang tidak lolos P3K Guru 2022. Jadi Bapak Ibu yang merasa belum mendapatkan penempatan sebaiknya Bapak Ibu simak informasi penting ini. Yang pertama adalah dari Prof Nunuk Suryani, P1 itu adalah merupakan prioritas Bapak Ibu ya. Tentunya tetap mempertimbangkan kebutuhan guru di sekolah dan juga kuota formasi yang diusulkan oleh Pemda. Jadi tentunya P1 kita sudah kenal bahwa yang dikatakan P1 itu adalah guru yang sudah lolos passing grade dan itu menjadi prioritas utama. Tetapi keberadaan P1 itu Bapak Ibu harus mempertimbangkan kebutuhan guru di sekolah dan juga kuota formasi yang diusulkan Pemda. Jadi V1 ini ada P1 yang tidak terakomodir karena tidak ada keseimbangan antara kebutuhan dengan kuota formasi yang diusulkan Pemda, sehingga ya di tahun 2022 ini ternyata masih banyak P1 yang belum mendapatkan penempatan. Logikanya seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua, pengangkatan ASN P3K Guru 2022 bukan dilihat dari letak formasi di suatu sekolah, namun formasi memiliki cakupan dengan skala di instansi pemerintah daerah. Artinya apa? Artinya ini seperti ini Bapak Ibu, artinya seperti ini, formasi dapat berpindah ke sekolah tempat individu pemenang seleksi mengajar. Nah, dalam ini seleksi P3K maksudnya ya. Artinya nilai tertinggi atau urutan perengkingan. Jadi istilahnya ketika misalkan Bapak Ibu di awal pendaftaran itu ada yang tiba-tiba formasi di sekolah induknya hilang pada saat pengumuman, itu sebenarnya tidak hilang. Tapi formasi itu bisa berpindah ke sekolah pemenang Bapak Ibu ya. Nah, ke sekolah yang ada individunya yang menjadi pemenang seleksi. Nah, kami sudah jelaskan berulang kali yang seperti ini Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga, posisi guru P1 di sekolahnya tidak akan digeser oleh P1 dari sekolah lain. Namun formasinya yang berpindah ke sekolah yang ditempati oleh P1 yang memiliki peringkat lebih tinggi dari guru tersebut. Betul sekali ya, ini yang poin ketiga kayaknya menjawab ya. Menjawab semua pertanyaan rekan-rekan subscriber. Bahwasanya untuk posisi guru P1 itu, anggaplah ya posisi guru P1 di suatu sekolah itu tidak bisa digeser oleh P1 yang lainnya, tidak bisa digeser oleh P1 yang lainnya, tetapi formasinya itu bisa berpindah Bapak Ibu ya, formasi yang berpindah. Berpindah kemana? Tentunya berpindah ke sekolah P1 yang memiliki peringkat lebih tinggi dari guru tersebut. Nah, jadi sudah sangat terjawab ya. Sudah sangat terjawab terkait ada yang bilang formasi hilang, formasi apalah, yang jelasnya formasi tidak hilang. Cuma formasi itu berpindah ya, karena sudah tidak ada lagi istilah geser menggeser guru honorer Bapak Ibu ya, sudah tidak ada lagi ya. Itu yang harus Bapak Ibu cermati ya, mulai dari sekarang logikanya seperti itu. Kemudian di sini Bapak Ibu juga perhatikan nomor 3,
posisi guru P1 di sekolahnya tidak akan digeser oleh P1 dari sekolah lain, namun formasinya yang berpindah ke sekolah yang ditempati oleh P1 yang memiliki peringkat lebih tinggi dari guru tersebut. Itu sudah sesuai dengan Permenpan ya. Kemudian keempat, status P1 akan terus dapat digunakan pada seleksi tahap selanjutnya. Wow ya. Ini tentunya yang poin 4 ini menjadi kartu as ya bagi khusus P1. Ini langsung dari Prof Nunuk bahwasanya untuk status P1 database-nya itu sudah dikunci Bapak Ibu ya, database-nya itu sudah dikunci. Karena database sudah dikunci, maka status P1 itu dapat digunakan pada seleksi tahap selanjutnya. Maksudnya dapat digunakan di P3K Guru tahun 2023. Dan tentunya P1 ini akan kembali menjadi prioritas untuk penuntasan. Wow, mantap ya. Jadi status P1 akan terus dapat digunakan pada seleksi tahap selanjutnya. Jadi status P1 Bapak Ibu yang belum mendapatkan penempatan, belum lulus, itu sudah dikunci di database-nya Kemendikbudristek seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi di sini Bapak Ibu ya, ada juga informasi dari jpnn.com. Di sini dikatakan alasannya Kemendikbudristek tidak punya kuasa mengambil kebijakan sendiri. Makin kecewa lagi, lanjut Dewi, Dirjen Nunuk tidak bisa menjamin 3043 P1 yang mendapat penempatan di P3K 2022 dengan di penempatan di P3K 2023 dengan alasan formasinya diusulkan Pemda, sedangkan Kemendikbudristek hanya menempatkan. Jangankan formasi P3K 2022, untuk 2023 saja belum ada jaminan kami diberikan formasi. Alasannya Dirjen Nunuk tergantung usulan Pemda ya. Tapi kan kita kembali lagi apa yang dikatakan oleh Mas Nadiem pada saat HUT PGRI kalau tidak salah, boleh mengatakan kalau misalkan Pemda itu tidak mengajukan formasi sesuai dengan kebutuhan di daerahnya, maka pemerintah pusat yang akan melengkapi. Nah, itu yang kita pegang sebenarnya Bapak Ibu ya. Itu yang kita pegang dan itu tentunya menjadi kabar baik ya untuk P1, P2, P3. Nah, di sini untuk sanggahan itu menurut Bu Nunuk ada dua sebenarnya ya untuk sanggahan. Yang pertama sanggahan dari instansi, sanggahan dari pelamar ya. Nah, jadi seperti itu ya untuk melakukan sanggah. Nah, pengumuman jawab sanggah ini sudah terjadi hari ini mulai tanggal 13 Maret hingga tanggal 19 Maret itu ada menu jawab sanggah. Ada jawab sanggah ya dari Panselnas tentunya. Dan nantinya diumumkan di pengumuman final ya. Nah, di sini banyak yang bertanya, P3 dengan kode ini apakah peluang besar sanggah diterima? 3043 gagal penempatan, peluang ditempatkan tahun ini jika Pemda mengusulkan formasi. 250.300 lolos dan penempatan masih dapat berubah ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian di sini nah, ini yang kita pegang ya, bahwasanya di DAU dari Kemenkeu itu sudah sangat jelas di sini alokasi per kabupaten per provinsi untuk P3K Guru, tenaga kesehatan dan teknis, dan anggarannya itu sudah diatur ya, sudah diatur Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat data lama di sini dikatakan tahun 2023 Kemendikbudristek telah menghitung keputusan guru sebesar kebutuhan guru ya sebesar 662.919 guru P3K. Kami mendorong pemerintah daerah untuk mengajukan formasi guru sebesar 100% kebutuhan. Anggaran gaji dan tunjangan melekat pada guru P3K telah menjadi bagian dari transfer daerah. Jadi kalau misalkan 3 paket kebijakan Mas Menteri ini betul-betul dilaksanakan, saya rasa kelemahan-kelemahan yang terjadi di P3K 2022 dan 2021 itu bisa diminimalisir di P3K Guru di tahun ini, di tahun 2023 Bapak Ibu ya, seperti itu. Itu yang harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati ya. Kemudian di sini Bapak Ibu kabar baik dari Prof Nunuk yang kelima, bahwasanya hari Kamis ya kemarin tanggal 26 Januari 2023 Ibu Nunuk mengikuti rapat Panselnas di kantor Kemenpan RB. Di sini katakan tahun 2023 adalah batas akhir penempatan melalui seleksi P3K. Semoga semua lancar dan para guru honorer mendapatkan penempatan. Jadi ini salah satu kabar gembira juga dari Prof Nunuk. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.